Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan pertemuan yang ke-9, yaitu bagaimana kita membuat aplikasi database yang multi-tabel. Nah, sebelumnya UTS kita sudah membahas dengan single tabel saja, yang multi-tabel, sehingga ketemulah hasil di dalam multi-tabel itu relasi-relasi database yang mana nantinya saling berhubungan satu sama lain sesuai dengan apa yang kita kehendaki dari sebuah aplikasi. Nah, tentunya di sini kita akan membangun tetap dengan menggunakan Microsoft Access. Ada beberapa tabel yang harus kita contohkan dulu, yang nanti Anda lebih mudah melihat dari aplikasi yang sudah ada, sehingga Anda mudah melihat dan contohnya nanti. Nah, kita set materinya seperti ini kira-kira keterangan saya. Bentar, saya set dulu. Nah, ini kira-kira suatu keterangan yang harus kita pahami dalam membuat aplikasi database itu, yaitu adanya suatu database yang kita rancang tentang penilaian mata kuliah oleh banyak dosen dan banyak mata kuliah. Sehingga nanti kita melihat kepada output yang seperti di sini, berupa KRS, LHS, absen per mata kuliah, dan lain-lain. Nah, di mana nanti yang harus Anda lewati, yaitu mengetahui objek atau entitas yang kita rancang, seperti ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen, dan lain segala macamnya. Nah, semuanya itu bisa menentukan suatu aplikasi kita, mau kecil, mau besar, tergantung pembahasan kita. Nah, kemudian setelah kita ketahui dari masing-masing entitas, kita tentu nanti juga akan mengetahui apa atribut dari masing-masing entitas tersebut. Setelah itu kita cari relasi dari beberapa entitas. Nah, sehingga relasi itulah yang menentukan juga aplikasi database yang kita bangun. Kemudian untuk memudahkan Anda menerapkan aplikasi database itu, maka kita buat gambaran yang pernah kita pelajari juga, yaitu Entity Relationship Diagram. Nah, setelah ini bisa kita pahami, maka langkah dari 1 sampai 4 tadi kita siapkan yang memudahkan Anda dengan menggunakan Microsoft Access. Nah, tentunya sebelum itu kita juga harus menyiapkan kamus data dari masing-masing tabel tersebut. Nah, kemudian kita melanjutkan bagaimana membuat tabel-tabel, kemudian relasi, form inputan, kemudian proses query dan SQL, lalu reportnya, kemudian makro sebagai alat untuk menghubungkan ke dalam suatu aplikasi yang kita kenal dengan Switchboard Manager nantinya. Nah, suatu contoh output yang kita lihat di sini, bagaimana Anda bisa membuat KRS seperti ini nantinya. Kemudian juga LHS yang ada hasil nilai dan IPK-nya. Kemudian absen per mata kuliah. Nah, jadi target Anda untuk kuliah 9 ini membuat desain tabel-tabel dan kamus data, mengaplikasikan database dengan Microsoft Access, mulai dari buat tabel dan relationship, query, KRS, dan report. Nah, kemudian inputan data sesuai dengan semester yang ada sekarang. Oke, itu keterangannya. Kemudian kita beralih ke aplikasi yang menggunakan database yang kita buat langsung, yaitu seperti biasa. Nah, kita buat ini create blank database tadi ya, kemudian simpan ke folder Anda, tentunya sesuaikan dengan alamat Anda nantinya. Saya seperti itu. Nanti kita buat namanya boleh bebas ya, tidak harus ikutin saya. Saya buat yang pendek saja, K9.
berarti kuliah 9 berarti. Kemudian kita oke kan, create, nah seperti itu. Nah, tabel yang pertama kita bangun yaitu tabel mahasiswa, kita singkat dengan MAS saja. Nah, untuk identitas atribut mahasiswa ini cukup banyak, tetapi saya buat yang sederhana saja dulu, yaitu dengan adanya name atau nomor induk mahasiswa, jadikan teks, kemudian lebarnya ini kita anggap 10 digit, kemudian kita buat aturan yang memudahkan nanti untuk menginput combo box, kemudian pilih nama file tabel yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, atributnya nama, tentunya nama mahasiswa. Panjang mahasiswa itu kita atur aja 30. Nah, saya rasa cukup itu untuk tabel mahasiswa. Kita save, kita close. Nah, ada yang perlu Anda ingat tadi di tabel mahasiswa itu berapa digit untuk nomor NIM-nya. Kemudian menambah tabel berikut, create tabel create tabel design. Nah, create tabel design tadi. Kemudian kita buat kode mata kuliah, saya singkat, besar kecil tidak ada masalah. Teks ini kita buat 6 digit saja. Kita kasih primary key, lalu simpan dulu sementara. Save MTK, saya singkat-singkat aja ya. Nah, kemudian kita atur lagi di lookup combo box, kemudian pilih nama file yang ada, yaitu MTK. Pindah, lanjutkan. Nah, untuk melanjutkannya, kita buat nama mata kuliah, teks, ini 30 boleh. Kemudian SKS, teks, SKS ini 1 digit saja. Kita buat combo box, value list. Nah, ini ada aturan yang pernah kita pelajari juga. SKS itu berkisar mulai dari angka 2, 3, 4. Hanya itu pilihannya. Kayak kita buat seperti combo box, value list. Nah, kemudian semester juga seperti itu. Kita bisa buat pakai combo box, kemudian value list. Isinya tentu dari semester berapa kalau D3. 1, 2, 3, 4. Bentar ya. Yes, ya, kita lanjutkan. Untuk membangun tabel yang ketiga, tabel ketiga yaitu relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Ini boleh kita simpan lagi, save.
close. Nah, kita buat. Nah, ingat tadi name berapa digit namanya size-nya untuk mata kuliah tadi juga berapa digit kalau ingat. Nah, itu kunci dasar untuk mulainya. Kemudian tabel desain. Nah, kita buat yang pertama name text ini 10 tadi ya 10 lagi. Kemudian kita buat semacam combo box lagi. Sumbernya tetap dari mahasiswa. Ya. Kemudian kode mata kuliah X ini 6. Juga kombonya diambil dari sumber yang sebelumnya, yaitu kode mata kuliah. Nah, seperti itu. Nah, lalu apa relasi yang kita hubungkan nanti? Tentunya ada nilai-nilai. Nah, nilai itu antara lain ada nilai absen, X, ini 3 digit nih. Nilai tugas, 3 digit juga. Dan nilai praktikum, kalau ini ada nilai praktikum, X 3 digit juga. Nilai quiz jika ada. X3 nilai menjadi 100. Kemudian nilai UTS X3 juga. Nilai UAS teks 3. Nah, itu kira-kira yang harus kita pahami dalam menentukan ini. Lalu ini kita simpan. Relasinya adalah nilai. Kita beri nama nilai. Jadi pertanyaan yang muncul ke oke. Nah, ini kita jawab no. Nah, berarti sudah 3 tabel yang kita bangun. Nah, berarti itu dia dalam pembentukan tabel. Nah, kemudian kita akan bentuk bagaimana kita merelasikan atau yang dikenal dengan relationship. Nah, tentunya kita tetap menggunakan aba-aba dari menu-menu yang ada ini, database tool, kemudian relationship. Dengan catatan tabel tidak dalam keadaan terbuka ya, makanya tadi saya close. Ini muncul setelah kita klik relationship, sorot, add, close. Nah, ini hubungannya yang perlu kita lihat. Dalam hal ini kita bisa mengatur seperti ini. Boleh dipindahkan, boleh enggak. Ini tergantung kita melihat bagaimana kenyamanan mata kita memandang. Ya. Nah, ini. Nah, lalu ini yang kita relasikan. Kita lihat relasi yang pertama, klik kiri, tahan, kita lepaskan di nilai NIM. Nah, ini yang kita harus perhatikan bahwa ada aba-aba yang menunjukkan enforced referential integritas. Seperti ini yang integritas hubungan yang kita bentuk, kita centreng, pastikan relasi tipenya one to many. Nah, ini kita create. Kemudian begitu juga untuk yang kedua, kode mata kuliah dengan kode mata kuliah. Ini kita enforce system. Kemudian pastikan ini relasinya one to many, lalu create. Itu. Nah, ini hasil relasi ini kita simpan. Nah, setelah kita simpan, berarti pekerjaan kita untuk relationship sudah selesai. Nah, lalu untuk pembentukan form, nah, tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, form apa yang kita butuhkan? Kita bisa membuat form mahasiswa, split form. Ini, seperti ini. Ya, kita butuhkan sesuai dengan selera kita masing-masing. Buat form input mahasiswa. Kemudian create form form